Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk menindak tegas para pengoplos beras. Hal tersebut disampaikan Presiden saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, menyoroti peredaran beras oplosan yang marak di masyarakat. Rapat terbatas turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus Baptisus Aris Marsudianto. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus pelanggaran beras oplosan dan menindak tegas para pelaku. Pemerintah menyepakati pembelian 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tarif bea masuk dengan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani, mengungkapkan kesepakatan pembelian 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika Serikat sudah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19. Dari 50 pesawat yang telah disepakati, hingga saat ini baru 1 unit yang telah diterima. Sementara sisanya 49 pesawat belum dikirim. Rosan pastikan pemerintah telah menemui pihak Boeing untuk membahas keberlanjutan kerjasama tersebut. Pasalnya, pengiriman pesawat baru Boeing 777 dari Amerika Serikat diperkirakan paling lambat pada 2032. Dengan masih lamanya waktu pengiriman, pemerintah akan fokus mengoptimalkan pesawat existing, termasuk yang selama ini tidak beroperasi, dengan pemberian dana injeksi sebesar lebih dari 400 juta dolar yang dikeluarkan Danantara untuk Garuda Indonesia. Itu baru 1, jadi 49 yang kurang. Nah, dalam hal ini mereka pun sudah bertemu dengan Garuda, dan mereka bertemu juga dengan kami untuk membicarakan ini kelanjutannya seperti apa. Nah, karena delivery-nya ini untuk Boeing sekarang yang baru itu paling cepat itu adalah tahun 2031-2032 untuk pesawat yang baru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pembelian 50 pesawat Boeing yang menjadi bagian kesepakatan diskon tarif resiprokal yang diberikan Presiden AS Donald Trump merupakan kesepakatan lama. Erlangga menegaskan rencana pembelian pesawat Boeing merupakan kontrak Garuda Indonesia yang baru terkirim 1 pesawat. Kesepakatan itu sempat terkendala karena Garuda terjerat masalah korporasi. Kondisi ini membuat Garuda Indonesia berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang. Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini diklaim memberikan dukungan pendanaan kepada Garuda. Oleh karena itu, perusahaan plat merah tersebut bisa melakukan rekapitalisasi sebagai bahan dari proses restrukturisasi. Mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat, dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan, dan tentunya trade ini akan diikuti oleh investasi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana memperluas jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut perluasan jalur tersebut mencerminkan visi ambisius pemerintah untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa. Pemerintah sedang mempercepat kajian terkait usulan perluasan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat mobilitas yang terintegrasi dan efisien di seluruh Pulau Jawa. AHY mengatakan perluasan trayek kereta cepat ini juga akan meneruskan keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi saat ini. Untuk itu Menteri AHY menyebut saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi baru yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Surabaya. Penyusunan payung hukum menjadi penting untuk memenuhi tuntutan sektor transportasi yang kompleks dan dinamis. Menteri AHY menambahkan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya bukan sekedar melanjutkan proyek, namun lebih mencerminkan visi ambisius pemerintah yang hendak meningkatkan konektivitas Pulau Jawa dengan mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi. Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga Gaza yang tengah mengantri bantuan. 30 orang tewas dan 300 orang terluka dalam serangan tersebut. Sindo Malam segera kembali. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Kembali di Sindo Malam, pemirsa Timnas Indonesia U17 akan mewakili Indonesia di ajang turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar di Sumatera Utara. Turnamen ini sendiri dipastikan akan diikuti 2 negara sebagai peserta tamu. Timnas Indonesia U17 menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Agustus mendatang. Garuda Muda akan bersaing dengan 3 tim lainnya, yaitu Timnas Afrika Selatan U17 dan Timnas Tajikistan U17 serta 1 tim U17 lainnya. Format turnamen mini ini mempertemukan keempat tim dan tim yang mengoleksi poin tertinggi keluar sebagai juara. Ajang ini menjadi persiapan bagi Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Sumatera Utara menjadi pilihan. Dan mudah-mudahan ini menjadi trial buat U17 untuk persiapan sebelum mereka juga nanti akan berangkat lebih awal ya untuk coba beradaptasi dengan suasana temperatur lapangan yang ada di Piala Dunia. Karena sistemnya yang kami dapatkan ini memang sistemnya agak berbeda, tidak main di stadion besar tetapi di lapangan seperti festival. Ya, jadi karena banyak peserta. Nah, ini juga mempengaruhi tentu konsentrasi pemain nantinya. Makanya kemarin kita pilih salah satunya di Bali. Kita uji coba juga tim nasional U17 ini di kanan kirinya orang main. Ya, ini supaya melatih tadi konsentrasi dan juga X faktor yang bisa dihadapi pada saat pertandingan U17.